Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di La Liga, yakni pertandingan El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor tipis 3-2. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Real Madrid masih berada di posisi puncak klasmen La Liga dengan selisih 11 poin dari Barcelona. Artinya Real Madrid kemungkinan besar akan menjadi juara dari La Liga musim ini dengan sisa 6 pertandingan lagi. Dan jangan lupa Real Madrid masih juga berjuang di Liga Champions karena nanti mereka akan berhadapan dengan Bayern Munchen di babak semifinal. Artinya Real Madrid punya peluang untuk mendapatkan lebih dari 1 gelar musim ini. Ya kalaupun cuma dapat 1 gelar juga sudah bagus lah ya. Kan musim lalu kan kita tahu Real Madrid gagal di Liga Champions dan juga gagal di La Liga karena memang permainan dari Real Madrid musim lalu sangat bergantung kepada Benzema yang memang merupakan top skor mereka, tetapi ketika Benzema dikawal sangat sulit juga bagi Real Madrid untuk bisa mencetak gol agar meraih kemenangan. Tetapi musim ini mereka punya lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol. Setelah menonton pertandingan dari timnas, saya langsung nonton pertandingan El Clasico ini. Dan tentu sebagai fan Madrid, saya berharap Madrid bisa meraih kemenangan. Tapi kan tidak akan gampang lawan Barcelona, apalagi Madrid baru saja berjuang di Liga Champions. Di pertandingan leg kedua, babak perempat final lawan Manchester City selama 120 menit. Kemudian dilanjutkan ke adu penalti. Dan mereka bermain di Inggris. Jadi kan gak gampang bagi mereka lawan Barcelona. Ya walaupun Barcelona juga kalah ya di kandang mereka sendiri ya dengan skor telak lawan PSG. Tapi kan Barcelona kita tahu performanya juga gak buruk-buruk amat lah di La Liga ya. Buktinya kan mereka sementara ini berada di peringkat nomor 2. Tapi kalau menurut saya bagus juga nih. Xavi ya, pelatih mereka akan mengundurkan diri. Ini pelatih gak cocok untuk Barcelona. Benar loh, saya jujur nih mengatakannya ya. Saya memang adalah fan Madrid, tapi bukan berarti saya akan trolling Barcelona. Enggak, ya Barcelona kalah tapi bukan berarti mereka bermain jelek. Cuman memang Madrid bermain jauh lebih baik daripada Barcelona di pertandingan dini hari tadi. Tapi kalau menurut saya, Xavi lebih baik out aja dari Barca. Karena dia banyak mencari alasan. Padahal timnya tidak bermain begitu baik dalam urusan bertahan di pertandingan dini hari tadi. Lagi-lagi menyalahkan wasit walaupun dia enggan berkomentar karena takut disanksi. Sebelumnya lawan PSG juga sama seperti itu. Ia kan menyalahkan wasit padahal jelas Araujo itu melanggar Bakola, pemain PSG yang lagi running on goal, wajarlah dia mendapatkan kartu merah. Tapi kan harus ada yang namanya plan B. Di pertandingan dini hari tadi, dia mengatakan wasit yang menggagalkan Barcelona menang karena seharusnya itu gol dari Lamine Yamal. Ya terus apa jaminannya kalau Yamal mencetak gol Barca akan menang? Kan belum tentu, itu di babak pertama bos. Masih ada banyak waktu. Lagi pula kan sudah direview oleh VAR. Memang kalau dari sudut samping atau dari cuplikan-cuplikan di sosmed, kita melihat bahwa sebetulnya bola tampak sudah melewati garis secara full. Tapi, kalau dilihat dari atas, angle atas ini yang saya lihat cuplikannya di 2 stasiun televisi di luar ya, di luar negeri di Eropa ya, itu ditunjukkan sebetulnya bola belum full melewati garis. Masih ada sedikit lah bola itu yang berada di garis. Jadi maka itu gol dari Barca tidak disahkan. Dan seharusnya kan dia fokus dengan permainan timnya, coba untuk membenahi lini pertahanan. Janganlah pakai alasan seperti ini. Memang Madrid terlihat lebih banyak menunggu dan membangun counter, tapi ketika mereka punya peluang, ketika mereka menguasai bola, mereka akan menyerang. Mereka tidak bermain defensif, dan inilah style of play dari Madrid. Suka atau tidak suka, this is the style of play of Real Madrid. Dan memang bikin kita sebagai fan Madrid itu jantungan, tapi ya pada akhirnya mereka bisa menang. Dan yang menarik, Jude Bellingham ini kan di La Liga 2 kali ya mencetak gol lawan Barca, dan dua-duanya dia mencetak gol itu di masa injury time. Artinya apa? Para pemain Barca ini biasanya tertidur ketika sudah memasuki masa injury time. Karena tampaknya fokus mereka yang penting jangan kalah lawan Madrid. Padahal seharusnya mereka fokus untuk meraih kemenangan. Maka itu kan 2 kali mereka kalah karena kemasukan gol di masa injury time. Ini pelatih Xavi ini cengeng banget. Dan kalau menurut saya dia ini 11-12 juga seperti Ten Hag. Hampir loh MU itu kalah kan. Xavi ini cuma fokus dalam ball possession, tapi dalam bertahannya gak bagus. Sistem pertahanannya ini gak bagus sama sekali. Kok bisa kemasukan sampai 4 gol lawan PSG? Memang ada 1 penalti. Di pertandingan ini juga sama, ada penalti lagi. Kenapa banyak pelanggaran di dalam kotak penalti? Kan ini yang harus menjadi bahan evaluasi dari Xavi. Tapi dari Ancelotti dia sudah paham. Yang penting udahlah para pemain harus memanfaatkan transisi positif yang cepat. Dan saya sebetulnya sempat was-was ketika saya melihat line up dari Madrid. Karena Madrid tidak bermain dengan fullback murni.
Camavinga di kiri, Vasquez di kanan. Ini kan gila banget Ancelotti. Cari masalah nih dia nih. Dan betul kan, Rafinha dan Lamine Yamal itu enak banget tuh mengandalkan skill individu mereka. Camavinga sampai mendapatkan kartu kuning, beberapa kali dia melanggar. Lamine Yamal beberapa kali dia out of position, sampai sekali itu seharusnya Fermin Lopez sudah mencetak gol tuh sebelum dia mencetak gol untuk membawa Barca unggul kan, yang ada counter tuh. Hanya Camavinga tuh di belakang, itu pun dia tertinggal. Bahaya banget ini Ancelotti. Tapi ya memang pelatih ini tampaknya senang mengambil resiko dan membuat fan dari Madrid ini jantungannya deg-degan loh. Dan saya pikir seandainya Madrid gak menang juga, ya kemungkinan juga mereka lah yang akan menjadi juara. Tapi kalau Barca gak menang, udah sulit bagi mereka untuk menjadi juara karena selisih poinnya sudah sangat jauh. Anyway, dalam cara bermain, Barca juga berani bermain menyerang, nothing tulus bagi mereka. Apalagi mereka sudah tersingkir dari Liga Champions. Dan saya melihat permainan individu dari Lamine Yamal dan juga Rafinha yang memporak-porandakan pertahanan dari Madrid. Tapi yang saya agak kaget melihat Toni Kroos ini sekarang mulai bermain defensif. Bahkan di pertandingan lawan City dia bermain lebih ke dalam. Ini saya bingung banget karena Kroos gak bisa bermain defensif. Dan gak boleh lah. Ya dia kan pemain yang punya visi ya, harusnya lebih fokus dalam membagi bola. Tapi mungkin karena pertahanan dari Madrid tuh biasa memang bisa ditembus oleh para pemain tim lawan ketika mereka bermain dengan high pressing ya. Coba untuk pressing di tengah. Kan sekali itu dia menghalau bola dari jangkauan Lamine Yamal ya, kalau nggak salah. Kemudian corner dan masa Kroos yang menjaga Christensen. Christensen ini kan sebetulnya kan adalah center back ya, tapi dia dimajukan ke lini tengah ya. Dia bermain bersama Frenkie de Jong dan Gundogan di tengah kan, di line up ya. Masa dia sih yang coba untuk challenge dengan Christensen, ya kalah lah dia, ya kan. Christensen bisa mencetak gol. Ini start yang baik bagi Barca, tapi cara bertahannya seperti apa? Amburadul. Saya nggak ngerti kenapa cara bertahan mereka tuh seperti itu. Dan Vasquez ini berani banget overlap. Camavinga juga, aduh, bikin ngeri banget nih pertahanan Madrid. Rudiger sampai jatuh bangun tuh di pertahanan bersama Tchouaméni. Tapi hampir saja Vinicius menyamakan kedudukan kan. Ketika tuh ada umpan dari Tchouaméni di sontek saja oleh Modric dengan kepalanya ya. Tapi Modric mainnya bagus banget ya. Selama 90 menit tuh dia main sampai full. Bagus banget pemain ini. Padahal kita tahu usianya sudah tidak muda lagi. Ya sayang juga ya. Dia akan meninggalkan Madrid ya. Sayang juga, ini pemain yang bagus loh, tenang banget pemain ini. Apalagi ketika dia turun lawan City, walaupun dia miss penalti kan, dia adu penalti, but wah nggak ada obatnya pemain ini. So anyway, hampir saja Vinicius menyamakan kedudukan, dan seharusnya Vinicius ini mencetak hat-trick. Selain penalti itu, selain juga peluang di menit ke-7, ada juga 2 peluang lagi. Apalagi itu menit 78 kalau nggak salah tuh, counter attack, aduh. Coba itu bisa gol, ya kan? Lebih aman lagi Madrid, tapi ya inilah Vinicius, sering juga miss chances musim ini. Tapi Vasquez ini pintar. Ketika dia tahu crossing dia ini sulit untuk masuk, ya kalau nggak salah sekali dia ada berikan crossing tuh tapi gagal ya, ada sundulan dari siapa tuh, Vinicius juga tampaknya, lupa saya. Tapi kemudian dia mengandalkan skill individu. Nah ini kesalahan dari Cancelo. Kok Cancelo ketipu dengan skill individu Vasquez? Kemudian dia masuk ke dalam kotak penalti, ya ini lagi-lagi diperdebatkan. Katanya bukan penalti, gimana gak penalti? Ada kaki dari Pau Kubarsi, kok dia naruh kaki begitu? Kakinya keluar begitu kok. Ya Vasquez ini kan kecepatan tinggi ya, wajar lah terkena kakinya Kubarsi, dia terjatuh. So itu adalah pelanggaran, kakinya itu keluar, dia tidak menghindar dari pergerakan Vasquez. Tapi penaltinya ngeri-ngeri sedap juga dari Vinicius ya. Satu sama, saya berharap ayolah Madrid ambil keunggulan. Tapi Barca juga mainnya bagus. Namun saya melihat Barca banyak menciptakan peluang melalui skill individu dari kedua winger mereka dan juga dari set piece. Dari open play sulit, bahkan dari corner hampir lagi Lewandowski mencetak gol. Jadi Madrid punya masalah juga nih untuk defend dari corner ya. Lamine Yamal ini memang pemain yang bagus lah ya. Dia mengirimkan umpan ke dalam itu, dan ternyata para pemain Madrid terlambat reaksi ya. Ketika ada bola rebound, di sana ada Fermin Lopez, Tchouaméni hanya lihat Fermin Lopez sama juga seperti Rudiger. Nah, Barca unggul. Wah, feeling saya udahlah. Ini palingan juga Madrid dapat 1 poin nih. Saya feeling Madrid minimal imbang lah. Dan saya agak bingung, golnya dari Vasquez itu sama seperti golnya Dembele. Ya kan, ketika PSG menang di kandang Barca dengan skor 1-4, sama kan? Ada umpan kalau nggak salah dari, saya lupa. Pada saat itu PSG yang umpan siapa ya? Bakola ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu kan ke tiang jauh. Itu sebetulnya posisinya siapa? Cancelo. Maka itu Pep nggak salah juga buang Cancelo ini ke Barca. Sekarang Barca lah yang rugi. Pemain seperti apa dia? Dia lebih bagus dalam menyerang daripada bertahan. Ini mirip seperti Camavinga juga. Dan masa dia tidak melihat ada Vasquez yang masuk? Wah, golnya cakep sekali dari Vasquez. Sudah 2-2 ini, sekarang sudah berada di tangan Real Madrid. Tapi oh ya, di babak pertama itu kan yang ada chance dari Lamine Yamal kan, ya udah dilihat dari VAR, gak gol kok. Lagi belum Madrid juga biasa dirugikan kok di La Liga. Mau buat apa? Fokus dong dalam permainan. Jangan merengek di pinggir lapangan ya kan.
udahlah lebih baik out aja lah Xavi ya. Apa Xavi aja yang melatih MU musim depan biar lebih lawak lagi tuh MU. Terus, nah ini saya lagi nunggu, ayo nih Madrid. Ya udah 2 sama. Karena kita tahu Madrid ini biasa mencetak gol juga jelang pertandingan berakhir dan ini golnya cakep banget. Ketika Vazquez mengirimkan umpan ke tiang jauh dan sebetulnya ini ada peran dari Joselu juga sih yang mengganggu konsentrasi para pemain Barca dan Jude Bellingham, look at that. Dia bisa mencetak gol. Ini kan bagus sekali golnya. Memang dia dalam beberapa match terakhir sulit mencetak gol, tapi dia bisa mencetak gol membawa timnya meraih kemenangan. Inilah pembelian terbaik dari Madrid musim ini. Dan Bellingham kan di Madrid bermain sebagai second striker, bukan sebagai gelandang serang seperti yang dia main di Borussia Dortmund. So this is a good win for Real Madrid. Memang ada kontroversi, tapi kontroversi itu memang adalah bagian dari permainan. Ya seharusnya fokus dalam membenahi pertahanan dari timnya, karena Madrid banyak juga menciptakan peluang dari fast break mereka, dari open play mereka. Cuman memang menurut saya ini wasit seharusnya memberikan kartu kuning itu kepada Valverde ya ketika dia duel dengan Frenkie de Jong, kemudian Frenkie de Jong harus ditarik keluar lapangan. Seharusnya itu sih kartu kuning keras banget, tapi Valverde kan seperti itu mainnya keras, pemain asal Uruguay kan. Jadi teman-teman menurut saya kemenangan dari Madrid ini memang murni karena para pemain mereka bermain lebih kolektif ya, jarang banget ada permainan individu kecuali dibutuhkan, tapi Barca cuman ada liak-liuk dari 2 winger mereka, kemudian Pedri masuk juga gak bisa ngapa-ngapain dia di dalam kotak penalti itu kalau nggak salah diapit 2 pemain. Gampang banget jatuh kan, itu sebenarnya diving, seharusnya dia mendapatkan kartu kuning. So, ini adalah kemenangan yang penting bagi Madrid, dan kalau nggak salah Madrid musim ini 3 kali ya menang lawan Barca ya. Kalau nggak salah di Supercopa itu mereka menang juga, lupa saya. Ya, karena udah kebanyakan juga di Madrid menang lawan Barca. Wajar dong saya happy ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman perjuangan dari Madrid di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya tentu jika Madrid bermain seperti ini, mereka akan bisa segera menjadi juara dari La Liga. Kalau di Liga Champions sih, itu adalah hal yang beda. Munchen juga bukan lawan yang gampang. Tapi di pertandingan dini hari tadi, kalau menurut saya, man of the match adalah tentu saja Jude Bellingham. Dia beberapa kali melakukan pergerakan yang cukup berbahaya. Dia mendapatkan 3 peluang ya total di pertandingan ini. Dan dia bisa mencetak 1 gol. Ini memang adalah pemain yang sangat baik. Dan pemain yang bisa tiba-tiba muncul untuk memecah kebuntuan bagi Real Madrid. Jadi teman-teman kita fokus saja nanti di pertandingan selanjutnya bagi La Liga. Tapi Xavi memang tampaknya akan keluar, Ancelotti akan tetap stay, dan tentu kita tunggu nanti penampilan dari Endrick ya. Endrick ini juga pemain muda Madrid yang masih menunggu loh ya untuk nanti bisa membela Real Madrid. Wah kalau Endrick main, Vinicius main, Rodrigo main, Jude Bellingham, kalau Mbappe juga gabung ya udahlah, tinggal kita tunggu nanti permainan ciamik mereka, kan istilah kerennya ciamik. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.